warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cieva Febriani dengan nomor induk mahasiswa 3403190139. Maka nama saya Risya Sabila dari kelas akuntansi E dengan NIM 3403190141. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan sistem informasi dan teknik dokumentasi. Topik yang akan saya bahas yaitu pengertian pengembangan sistem informasi, tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi, pihak yang terkait dalam pengembangan sistem informasi, pengertian teknik dokumentasi, dan jenis-jenis teknik dokumentasi. Apa itu pengembangan sistem informasi? Pengembangan sistem informasi yaitu kumpulan kegiatan para analisis, perancang, dan pemakai yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Tahap-tahap pengembangan sistem. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap ini merupakan satu rangkaian kegiatan ide pertama yang memperlatar belakangi pelaksanaan pengembangan sistem tersebut dilontarkan. Yang kedua, tahap analisis. Ada dua aspek yang menjadi fokus tahap ini, yaitu aspek bisnis atau aspek manajemen dan aspek teknologi. Analisis aspek bisnis mempelajari karakteristik organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, tahap perencanaan desain. Pada tahap ini, tim teknologi informasi bekerja sama dengan tim bisnis atau manajemen melakukan perancangan komponen-komponen sistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perancangan teknik dan teknologi informasi yang akan dibangun, seperti sistem basis data, jaringan komputer, teknik konversi, dan metode migrasi. Yang keempat, tahap pengembangan fisik atau konstruksi. Berdasarkan desain yang telah dibuat, konstruksi atau pengembangan sistem yang sesungguhnya secara fisik dibangun. Tim teknis merupakan tulang punggung pelaksana tahap ini, mengingat semua hal bersifat konseptual harus diwujudkan dalam suatu konstruksi teknologi informasi dalam skala yang lebih detail. Yang kelima, tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis, karena untuk pertama kalinya sistem informasi dipergunakan di dalam organisasi. Ada berbagai pendekatan untuk implementasi yang baru didesain. Dan yang terakhir, tahap pasca implementasi. Pengembangan sistem informasi biasanya diakhiri dengan tahap implementasi dilakukan. Namun, ada satu tahapan lagi yang harus dijaga dan diperhatikan oleh manajemen, yaitu tahap pasca implementasi. Kegiatan yang dilakukan di tahap pasca implementasi adalah bagaimana pemeliharaan sistem akan dikelola. Ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, akuntansi. Yang ketiga, komite pelaksana sistem informasi. Dan yang keempat, analisis sistem dan programmer. Menjelaskan tentang teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan untuk memahami keterkaitan antar subsistem. Kenapa sistem informasi berkaitan dengan dokumentasi? Karena di dalamnya mengandung unsur 5W1H. Apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana data itu dimasukkan, diproses, disimpan, menghasilkan informasi, dan bagaimana pengendalian internalnya. Alat-alat dokumentasi ada 3. Yang pertama yaitu diagram arus data. Diagram arus data adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sebuah sistem dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol yang terdapat dalam diagram arus data. Yang pertama, persegi sebagai sumber dan tujuan data. Yang kedua, garis panah sebagai arus data. Yang ketiga, lingkaran sebagai proses-proses transformasi. Yang keempat, yaitu 2 garis horizontal sebagai penyimpanan data. Yang terakhir yaitu segitiga sebagai pengendalian internal data. Ada 3. Yang pertama, diagram konteks adalah diagram yang menjelaskan gambaran umum atau garis besar dalam suatu sistem. Yang kedua, diagram zero, yaitu diagram yang menggambarkan proses dalam keseluruhan yang ada dalam diagram konteks. Yang ketiga yaitu diagram level. Diagram level adalah diagram yang menggambarkan proses keseluruhan yang ada di dalam diagram zero, yaitu bagan alir. Bagan alir merupakan bagan yang menunjukkan alir
atau flow dari sebuah data. Bagan ini biasanya digunakan sebagai alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Dalam bagan alir, 1. Simbol input atau output merupakan simbol yang menggambarkan alat atau media yang digunakan, alat atau media yang memberikan input kepada atau output dari kegiatan pengelolaan data. Yang kedua, simbol processing merupakan simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data. Yang ketiga yaitu simbol storage, merupakan simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak digunakan dalam sistem. Yang terakhir yaitu simbol arus data dan lain-lain, merupakan simbol yang menunjukkan arus data dan barang. Bagan alir terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Bagan alir dokumen, merupakan arus dokumen dan informasi antar departemen. Yang kedua, bagan alir sistem, merupakan hubungan antar input, proses, dan output sistem informasi. Yang terakhir yaitu bagan alir program, menunjukkan urutan operasi logik komputer dalam menjalankan program. Berikut merupakan gambar simbol-simbol yang terdapat pada bagan alir. Dokumentasi yang terakhir yaitu diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis merupakan cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah dalam proses bisnis atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya, beberapa aktivitas yang terdapat dalam siklus pengeluaran, yaitu mengirim barang pesanan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran. Berikut merupakan gambar simbol-simbol yang terdapat dalam diagram proses bisnis.